Selamat datang di Ruang Jeda Warkop Buku. Kali ini saya akan mengetengahkan fakta-fakta unik di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta-fakta unik ini mungkin belum banyak diketahui oleh rakyat negeri ini, oleh masyarakat, oleh kita semua. Karena itu, mengingat urgensinya hal ini, maka saya sarankan Anda semua untuk menyimak fakta-fakta unik ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tapi kalau ke toilet boleh. Inilah 14 fakta unik seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Sebelum lanjut, saya menyampaikan fakta-fakta unik ini. Ingat, jangan lupa subscribe. Anda itu kalau katanya sudah merdeka kok minta subscribe, berarti kan masih terjajah itu namanya. Baiklah kalau begitu, karena Anda adalah jiwa yang merdeka, maka Anda bebas untuk subscribe atau tidak. Kita akan mulai dengan fakta yang pertama. Kita tahu bahwasanya yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Fakta pertama adalah Bung Karno sakit saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Beliau itu sedang sakit, bahkan sekitar 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI pada pukul 10.00, Soekarno masih tidur pulas di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Kenapa? Beliau ternyata terserang penyakit malaria tertiana, suhu badannya sangat tinggi. Pada malam sebelumnya, Soekarno begadang bersama para sahabatnya untuk menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Dokter pribadi Soekarno, namanya Dr. Soeharto, kemudian datang dan memberi Bung Karno obat penurun panas. Karena efek dari obat itu, Bung Karno tertidur pulas lalu bangun pukul 9.00 dan tepat pukul 10.00 Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta yang kedua adalah tentang naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata ditemukan di tempat sampah. Naskah asli proklamasi kemerdekaan RI yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didiktikan oleh Bung Hatta mulanya tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia. Naskah itu justru disimpan dengan baik oleh wartawan bernama Baharudin Muhammadiyah. Konon, dia menemukan naskah asli itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 pada dini hari. Kemudian jauh sesudah kemerdekaan, BM Diah menyerahkan naskah itu kepada Presiden Soeharto setelah ia menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Ternyata disimpan begitu lama oleh Baharudin Muhammadiyah ya. Fakta unik yang ketiga, awalnya Bung Karno mengusulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu adalah semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi itu, mungkin ada sekitar 40-an orang, yaitu sebagian anggota PPKI dan perwakilan pemuda. Ide Bung Hatta ini adalah mengikuti seperti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Usul tersebut disetujui oleh Soekarno tetapi ditolak oleh Soekarni, seorang tokoh pemuda. Ia mengusulkan agar naskah proklamasi itu cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia. Jadi itu yang sampai sekarang ya tidak ditandatangani oleh banyak orang,
cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fakta unik keempat adalah proklamasi kemerdekaan awalnya direncanakan dilakukan di lapangan Ikada Jakarta. Penunjukan tempat ini sesuai dengan keinginan dan rencana yang sudah disusun oleh kelompok pemuda. Namun, Soekarno menolak rencana itu karena ia berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di lapangan umum dan berbentuk rapat umum bisa menimbulkan salah paham dan bentrokan antara rakyat dan penguasa militer Jepang saat itu. Jadi Bung Karno tidak mau hal itu terjadi. Maka Bung Karno sendiri menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan di halaman rumahnya di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56. Usul Soekarno tersebut akhirnya disetujui. Fakta keempat sudah. Fakta kelima, sangsaka merah putih dibuat dari kain spray dan kain milik tukang soto. Menurut salah satu versi sejarah, kain putih bendera resmi pertama Republik Indonesia itu terbuat dari spray, kemudian kain merahnya milik tukang soto. Siapakah nama tukang soto itu? Belum diketahui. Nanti cari fakta unik lainnya. Fakta unik ke-6. 3 tambah 3, 6. Negara Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian pada 10 Juni 1947, mereka Mesir itu mengakui kedaulatan negeri secara de jure. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya secara resmi perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia, antara Indonesia dan Mesir. Kemudian berhubungan dengan perjanjian persahabatan tersebut, pemerintah NKRI mendirikan kedutaan RI di Mesir sana. Secara berturut-turut negara di Timur Tengah atau Liga Arab memberikan dukungan juga dan pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah itu negara-negara Arab lainnya mengirimkan misi diplomatiknya ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara ketika itu dan memberikan bantuan biaya bagi diplomat-diplomat Indonesia yang berada di luar negeri. Ada Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman yang mempelopori pengakuan de jure bersama Afghanistan, Iran, dan Turki. Fakta ketujuh, negara Palestina justru secara de facto mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka setahun sebelum kemerdekaan RI yang sebenarnya. Tanggal berapa? Tepatnya yaitu pada 6 September 1944. Pengakuan tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia Islam oleh seorang mufti besar Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia ini bertepatan dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh Jenderal Kuniaki Koiso atau Perdana Menteri Jepang terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Tak hanya itu, Palestina juga mendesak negara-negara Timur Tengah lainnya mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga berhasil meyakinkan negara-negara Arab seperti dalam fakta ke-6 yang saya sebutkan tadi. Jadi Mesir dan anggota-anggota Liga Arab lainnya adalah terpengaruh karena Palestina. Kedelapan, kalau kita melihat foto-foto detik-detik proklamasi, foto-foto itu nyaris dirampas oleh Jepang. Franz Mendur, seorang fotografer IPOS yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI, didatangi oleh tentara Jepang yang ingin merampas negatif film foto tersebut. Dulu film berbentuk roll gitu ya, negatifnya yang bisa dicetak. Franz terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa negatif filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Tentara Jepang tidak percaya begitu saja. Mereka
mengobok-ngobok kediaman Franz untuk mencari di mana negatif film itu. Diobok-obok kediamannya sampai ikan-ikannya pada mabok. Ibaratnya gitu ya, diobok-obok rumahnya, dikorat-karitkan, di dapur, di kasur, di sumur, di loteng, di dandang, di botean, nggak ketemu. Nggak mendapatkan hasil itu, akhirnya tentara Jepang itu kembali mundur. Lalu di mana sebenarnya negatif film itu? Ternyata Franz, kejadian yang sebenarnya adalah ia menanam negatif film itu, negatif momen bersejarah tersebut, di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Yang dengan demikian hingga saat ini berkat jasanya seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui gambaran proklamasi melalui foto dari Franz Mendur. Terima kasih Franz Mendur. Fakta ke-9, 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat dan merupakan hari ke-8 Ramadan tahun tersebut. Jadi jam 10 memproklamirkan kemerdekaan, jam 11.12 mereka Jumatan ya. Fakta ke-10, Bung Hatta menugaskan BM Dia agar BM Dia itu tadi, Baharudin Muhammadiyah, wartawan itu tadi, agar memperbanyak dan menggandakan teks proklamasi dan menyebarluaskannya. Sebelumnya BM Dia ini menemani Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Fakta ke-11, tiang bambu untuk mengerek dan mengibarkan sangsaka merah putih disiapkan hanya beberapa menit sebelum pembacaan teks proklamasi oleh barisan pelopor. Jadi secara langsung ya, buru-buru cari barongan gitu ya, cari pohon bambu kemudian disiapkan. Pencarian bambu. Barisan pelopor itu dipimpin atau dikomandani oleh Komandan Peta Sodanco Latif Hendraningrat dan Sodanko Arifin Abdurrahman. Fakta unik ke-12 adalah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sangat sederhana, tanpa protokol, tanpa korps musik, tanpa konduktor yang gini-gini, tanpa pancaragam. Ada 3 acara pokok pada hari bersejarah itu. Yang pertama adalah pembacaan proklamasi. Yang kedua adalah pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang begitu menggetarkan. Dan yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Fakta ke-13, usai upacara proklamasi, datang 5 opsir Jepang, versi lain menyebutkan 3. Mereka menyampaikan perintah Gunseikan atau kepala pemerintah militer Jepang yang melarang Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Mereka ya tentu saja sia-sia, telat. Wong proklamasi sudah selesai dilakukan. Telat bos, kata koket mau-mau. Mungkin itu yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya ya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, barisan pelopor yang menjaga rumah Bung Karno mengepung mereka, 3 opsir Jepang itu tadi, dengan mata melotot, bersenjatakan golok, serta bambu runcing. Walhasil, 3 atau 5 opsir Jepang itu meninggalkan rumah Bung Karno tanpa berkata-kata. Sejak saat itulah karena kekhawatiran, Soekarno memerintahkan pembentukan Barisan Berani Mati, BBM, Barisan Berani Mati, untuk menjaga rumahnya dan menjaga bendera merah putih tetap berkibar. Fakta terakhir, fakta ke-14, pembacaan teks proklamasi ternyata tidak terekam, sehingga Bung Karno atas bujuk
Rayu Yusuf Ronodipuro berkenan mengulangi lagi pembacaan teks proklamasi itu pada tahun 1951 atau 6 tahun kemudian. Jadi proklamasi yang diudarakan melalui pemancar RRI khusus saluran luar negeri pada malam 17 Agustus malam 1945 adalah suara Yusuf Ronodipuro, bukan suara rekaman dari suara Bung Karno pagi harinya. Itulah 14 fakta unik seputar proklamasi kemerdekaan. Saya ngopi sebentar. 14 fakta unik itu saya mengambil referensinya dari buku yang saya punyai, yaitu Indonesia Punya Cerita. Kalau tidak salah ada beberapa seri buku yang ditulis oleh Sejarah RI ini. Nah, sejarah yang ditampilkan dalam buku ini adalah sejarah sisi-sisi yang unik, menarik, dan tidak mainstream. Mungkin kalau dalam kajian sejarah, sejarah itu disebut sebagai sejarah kecil atau sejarah alternatif yang tidak banyak direkam dalam ulasan tentang sejarah, tetapi penting untuk dikumpulkan dalam bentuk puzzle sejarah sehingga kita bisa mendapatkan rekaman sejarah yang utuh dari perincilan-perincilan sejarah itu. Konten-konten atau isi yang disajikan dalam buku ini disajikan secara naratif dan asik. Saya tetap menyarankan para pemirsa Ruang Jeda Warkop Buku untuk membaca buku-buku secara langsung. Tetapi kalau malas bisa saya bacakan di Ruang Jeda Warkop Buku ini. Baiklah, itu tadi 14 fakta unik. Semoga bisa memberikan referensi untuk kita untuk mengetahui sejarah-sejarah. Sebenarnya tidak hanya 14 fakta unik itu saja, masih banyak puluhan, ratusan hingga ribuan fakta unik yang ada yang tercecer khususnya umumnya untuk sejarah Republik Indonesia ini. Seperti itu tadi, kita tidak tahu siapa nama tukang soto yang kain merahnya digunakan untuk bendera merah putih itu tadi ya. Baiklah, terima kasih atas nama penghuni Ruang Jeda Warkop Buku. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Meskipun masih bingung merdeka mau ngapain, ya kita harus tetap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum lagi. Alhamdulillah.